Halo guys, kali ini kita bicara soal PHK lagi. Karena sepertinya badai PHK ini masih akan terus berlanjut. Dan kali ini akan menimpa industri hotel dan restoran di Jakarta. Ya, yang memang saat ini sangat drop ya dan berada di titik nadir. Karena berdasarkan survei BPD PHRI DKI Jakarta pada bulan April 2025, di situ dikatakan bahwa 96,7% pelaku usaha mengalami penurunan okupansi dan kunjungan. Sementara biaya operasional melonjak drastis. Misalnya air ya, PDAM naik 71%, gas industri naik 20%, dan UMP pun naik 9%. Nah, karena itu sekitar 70% pelaku usaha terancam melakukan PHK massal. Dengan melakukan pengurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai 10-30%, terutama pada pekerja kontrak dan harian lepas. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi pemerintah, maka saya rasa dampaknya akan meluas ke sektor lain seperti UMKM, lalu juga petani, ya logistik, gitu ya, hingga ke pelaku seni yang hidup dari rantai pasok pariwisata. Nah, bicara soal respon pemerintah ya pemerintah ini kan dinilai tidak responsif bahkan terhadap krisis ini. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah justru memukul segmen pasar utama yang selama ini menjadi tulang punggung industri hotel dan restoran di Jakarta. Dan ya soal promosi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah, promosi pariwisata baik domestik dan internasional, saya rasa juga dinilai tidak efektif ya, karena terbukti rendah sekali kontribusi wisatawan mancanegara dan masih besarnya ketergantungan pada pasar dalam negeri. Nah, PHRI sendiri sudah berulang kali meminta pelonggaran anggaran perjalanan dinas ya, lalu penyesuaian tarif energi serta penyederhanaan regulasi. Namun respon pemerintah masih sangat lambat dan tidak konkret. Nah, akhirnya ya pelaku usaha berada di bawah tekanan dan ya mereka memilih langkah termudah, yaitu memangkas pekerja kontrak dan harian lepas. Yang mana ini adalah kelompok yang paling rentan, yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib pekerja dan minimnya upaya mencari solusi alternatif. Ya, seperti misalnya efisiensi biaya gitu ya, lalu inovasi-inovasi bisnis gitu. Nah, sementara itu rekrutmen dan program magang pun dihentikan. Dan ini kan menutup peluang kerja baru bagi generasi muda. Nah, saya rasa ya krisis ini nantinya tidak hanya mengancam ribuan pekerja, tapi juga ekosistem ekonomi Jakarta. Nah, pemerintah saya rasa harus segera mengambil langkah nyata ya. Misalnya melakukan pelonggaran anggaran gitu ya, melakukan penyesuaian tarif energi, dan tentunya melakukan promosi pariwisata yang lebih agresif dan efektif. Pelaku usaha ya memang juga harus mencari solusi berkelanjutan, bukan hanya mengorbankan pekerja rentan gitu ya. Maka jika ini tidak terjadi, ya industri ini akan benar-benar beresiko kolaps. Dan dampaknya akan sangat besar terhadap sosial ekonomi yang jauh lebih luas dari sekedar PHK massal saja. Salam.